Menyeramkan. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya, waktu terasa pendek. Hari kiamat pasti akan terjadi dan meyakini serta mengimani akan hari kiamat menjadi kewajiban yang tertuang di dalam rukun iman, yaitu iman atas hari kiamat atau hari akhir. Salah satu riwayat berkenan dengan ikhbar Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat di akhir zaman adalah hadis Jibril yang langsung diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Inilah tanda-tanda kiamat menurut gambaran Rasulullah. Waktu terasa pendek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, waktu semakin singkat, ilmu semakin kurang, fitnah menyebar, kekikiran semakin banyak, dan meluasnya al-harj. Ditanya apa itu al-harj? Beliau menjawab banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dicabutnya ilmu dengan mematikan ulamanya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Allah mencabut ilmu tidak sekaligus, tetapi dengan cara mematikan para ulamanya. Jika ulama sudah tiada, Muslim akan mengangkat penguasa dari kalangan orang jahil yang berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Muqjam Al-Awsat. Selanjutnya, bangunan tinggi dan terowongan yang menembus gunung di dekat Ka'bah. Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la Ibnu Atta dari ayahnya. Ia berkata, pada suatu hari aku menuntun tali kekang unta Abdullah Ibnu Amir. Beliau berkata, bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada batu yang masih bertimbun? Mereka menjawab, oleh kita yang beragama Islam. Beliau menjawab, benar, kalian yang beragama Islam. Seseorang lantas bertanya, lalu apa lagi? Beliau menjawab, kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya. Apabila kalian telah melihat terowong-terowong besar di Mekah dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Kemudian tanda berikutnya adalah berlomba-lomba meninggikan bangunan pencakar langit. Dan jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Wahai Rasulullah, siapakah para pengembala kambing tidak beralas kaki yang dalam keadaan lapar lagi miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Lantas benarkah kiamat tidak akan lama lagi? Begini penjelasan Rasulullah SAW dan pendapat para ulama. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang mengetahui kapan dan berapa lama lagi terjadinya kiamat. Yang jelas, dengan segala tanda-tanda yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang hampir semuanya telah terjadi di masa saat ini, telah membuktikan bahwa kiamat memang tidak akan lama lagi. Namun di beberapa riwayat hadis termasuk pendapat para ulama pernah menyebutkan hal ini, yaitu masa beberapa tahun lagi kiamat akan terjadi. Tentunya, riwayat ini sahih karena diambil dari beberapa ungkapan hadis dari Rasulullah SAW. Semua keadaan ini tentu jualah kembali kepada Allah, karena sesungguhnya dialah yang memiliki segala pengetahuan yang gaib termasuk kiamat. Dan sekarang, mari kita lihat beberapa penjelasan Rasulullah SAW dan para ulama mengenai berapa tahunkah lagi masa kita dengan kiamat. Dilansir dari matrasukabumi.com dari kanal YouTube @islamfoundation pada Selasa, tidak terasa kita hidup di penghujung zaman. Rasulullah SAW berkata, zaman itu dibagi 5, yaitu yang pertama, zaman nubuwah, zaman kenabian dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Kedua, zaman khalifah, zaman dipimpin para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga, zaman al-mulk atau zaman kerajaan. Zaman kerajaan di Turki dan kalau di Indonesia, zaman Majapahit dan Galuh. Yang keempat, zaman Jababiro atau zaman kebebasan dengan maksiat di mana-mana dan kita hidup di zaman ini. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum muslimin.
era fitnah tersebut akan kembali saat Dajjal muncul. Orang-orang yang zolim menjaga penguasa yang zolim tersebut. Jumlah umat Islam banyak tapi bagaikan buih di atas laut. Zaman ini sudah terjadi masa sekarang. Kelima, zaman Khalifah II. Suasana di zaman ini seperti zaman Rasulullah SAW. Nantinya akan dipimpin oleh Imam Mahdi, hanya berlangsung lebih kurang dari 9 tahun. Pada zaman ini pula, Dajjal muncul bersama Nabi Isa alaihi salam. Isa ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang kafir. Lalu, pendapat para ulama hadis memprediksi tentang umur umat Islam, yakni yang pertama, seorang ulama pakar hadis Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa umur umat Islam tidak mencapai 1476 Hijriah. Yang kedua, Imam Sayuti berkata, umur umat Islam hanya sampai 1477 Hijriah. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Hajar, umur umat Islam lebih dari 1400 Hijriah, namun tidak sampai 1500 Hijriah. Hari kiamat, tidak ada yang tahu termasuk Rasulullah SAW. Namun mengenai umur umat Islam, Rasulullah telah memberi kebocoran tidak sampai 1500 Hijriah. Kelak di akhir zaman, umat Islam serentak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Di antara tanda kiamat, kata Rasulullah, akan muncul kabut hitam yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Lalu sahabat bertanya, kapan itu terjadi? Baginda Rasulullah menjawab, itu terjadi apabila penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalau alat musik dicintai umatku dan minuman keras di mana-mana. Kendati demikian, dari semua penjelasan di atas, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dialah yang mengetahui segalanya. Rasulullah SAW yang dikenal seorang yang paling gagah berani, ternyata di balik hal itu beliau lebih takut terhadap hal ini dibandingkan fitnah Dajjal. Berbicara mengenai fitnah Dajjal ini, akan muncul dan menjadikan fitnah terbesar di muka bumi ini. Bahkan kemunculannya ini menjadi sebagai tanda-tanda munculnya hari kiamat. Kemunculan Dajjal ini akan menjadi sumber segala fitnah yang besar dan akan terjadi menjelang kemunculan hari kiamat. Akan tetapi hal ini tidak sebanding dengan lebih takutnya Rasulullah terhadap ini. Adapun sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan fitnah Dajjal, yaitu dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sebagaimana mantra sukabumi.com kutip dari kitab hadis Sunan Ibnu Majah nomor 4194, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Said, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari Katsir bin Zaid, dari Rubai bin Abdurrahman bin Abu Said al-Khudri, dari ayahnya dari Abu Said, dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Abu Said berkata, kami menjawab, tentu. Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Melihat hadis tersebut, ternyata yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW yaitu syirik khafi atau syirik yang tersembunyi atau tersamar. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian atau para sahabat adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu? Beliau kemudian menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dinilai syahih oleh Al-Albani. Kedua yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabat dan umatnya, yaitu perbuatan riya. Adapun maksud mengenai penjelasan riya di sini yaitu terfokus pada ibadah yang asas pokoknya adalah keikhlasan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.